Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Hanatul Aisy dari kelas Informatika A2 akan menjawab soal perancangan perangkat lunak. Yang pertama, jelaskan mengenai preskriptif proses model, kemudian jelaskan salah satu contohnya. Preskriptif proses model adalah model proses yang sesuai aturan untuk menghindari ketidakaturan. Contoh preskriptif proses, preskriptif alur kerja atau workflow, barisan kegiatan preskriptif alur data atau data flow, alur informasi preskriptif peran atau aksi siapa dan melakukan apa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Agile Process Model? Jelaskan berikut contohnya. Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antar tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Contohnya seperti Scrum. Scrum adalah cara kerja yang memungkinkan satu tim untuk fokus dalam pengembangan aspek tertentu. Contoh dari Agile-nya adalah salah satu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game pada aplikasi belanja online. Nah, penugasan ini disebut sprint. Sprint lain dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang software testing? Software testing adalah sebuah metode yang dijalankan perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi itu sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Yang keempat, jelaskan mengenai kategori software testing. Kategori software testing memiliki 2 poin, yaitu fungsional testing dan non-fungsional testing. Fungsional testing itu yaitu unit testing, integration testing, system testing, interface testing, smoke testing, sanity testing, regression testing, acceptance testing. Soal yang kelima, sebutkan tahapan software testing life cycle dan jelaskan. Yang pertama ada requirement atau design review. Tahapan ini adalah tahapan awal dalam phase testing atau pengujian. Tahapan ini tim penguji yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan melakukan aktivitas atau mereview atau meninjau ulang tentang requirement atau kebutuhan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada test planning. Di tahapan ini, tim akan mengumpulkan semua kebutuhan dan gagasan untuk proses testing, kemudian akan dibuat estimasi waktu untuk proses pengujiannya. Yang ketiga, ada test designing. Tahapan yang ketiga ini dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang sesuai untuk proses pengujian. Yang keempat, ada test environment setup. Pada tahapan yang keempat, ini tim yang bertugas menguji perangkat lunak yang sedang dikembangkan akan membuat pengujian tentang environment. Jadi, maksud dari environment itu menyiapkan perangkat lunak untuk dapat dipasang pada server atau jaringan yang dibutuhkan oleh sistem nantinya. Terus yang kelima, test execution. Di tahapan ini, tim akan melalui menjalankan test case yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya. Proses testing akan dimulai dan mengacu pada test case yang telah dibuat. Yang keenam ada test reporting. Tahapan terakhir adalah test reporting, di mana semua proses dan hasil dari setiap fase dalam tahapan pengujian dikumpulkan. Pada tahapan ini, dokumen-dokumen seperti test result, test matrix, test close report nantinya akan dikumpulkan. Yang keenam, jelaskan tentang strategi testing. Strategi testing software mengintegrasikan metode-metode desain test case software ke dalam suatu rangkaian tahapan yang terencana dengan baik sehingga pengembangan software dapat berhasil. Strategi ini juga menyediakan peta yang menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai bagian dari testing dan membutuhkan usaha, waktu, dan sumber daya.
bila mana tahap-tahap ini direncanakan dan dilaksanakan. Strategi testing harus menjadi satu kesatuan dengan perencanaan tes. Yang ketujuh, apakah yang dimaksud alpha dan beta testing? Alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh user pada lingkungan pengembangan. Pengujian alpha berlangsung di situs pengembangan oleh tim internal sebelum rilis kepada pelanggan eksternal, agar nantinya ketika pelanggan menggunakan sistem ini tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi. Beta testing. Beta testing merupakan metode untuk memeriksa dan mengesahkan suatu software. Beta testing ini digunakan untuk menggambarkan proses testing eksternal di mana software dapat diedarkan kepada orang lain, seperti user berpotensi menggunakan software untuk kehidupan sehari-hari. Sekian jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.